Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik, Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah semua teori agama itu merusak umat dengan dogmanya. Sangatlah keliru ya. Saat ini ya agama identik dengan teori dan pengetahuan. Jadi kebanyakan orang itu menganggap kalau sudah tahu, sudah ngerti, dia sudah beragama. Padahal taunya, ngertinya sebatas akal. Coba Pak Idin ambilkan itu Pak Idin. Minta tolong Pak Idin. Minta tolong ya. Taunya hanya sebatas akal ya. Nah, padahal harusnya dalam proses beragama itu terbalik ya. Praktek dulu baru ngerti. Nah, ngertinya karena apa? Kau alami. Kalau kau membaca Quran dengan mushaf, kau akan tahu tapi belum ngalami. Dan taunya hanya sebatas interpretasi atau dugaan. Maka sepintar apapun engkau membaca mushaf, pasti jahanam. Ngeri ini ya. Jadi sangat berbeda ya. Ketika kau membaca beragama, adaptasi dengan akalmu, itu hanya sebatas dunia saja. Ini dunia ya. Kalau di sini ya, Allahumma di Maliki Yaumiddin. Kau nggak bisa masuk akhirat. Maka seluruh agamamu hanya dugaan. Dan terus menerus teori ini disampaikan, maka menjadi dogma. Siapapun yang beragama dan akal, pasti jahanam jika dia membaca Qurannya. Quran mushaf loh ya. Mushaf hanya bisa dibaca oleh akal dan panca indera ya. Tetapi untuk membaca Quran yang qadim tidak bisa dengan akal dan panca indera. Nah, membaca dengan akal, ya apapun itu ya agamanya atau apanya-apanya, adalah dia ketemu pengetahuan dulu ketimbang prakteknya. Maka inilah yang membuat agama saat ini telah rusak. Karena apa? Disampaikan teorinya bertubi-tubi. Menjadi dogma yang dipercaya oleh orang-orang. Begitu Taklim Ma'rifat hadir ya di permukaan, saya geber perkara syahadat, enggak satu pun yang nongol. Saya geber perkara cara berzikir akan Allah, enggak satu pun yang nongol. Saya geber perkara akhirat, perkara sholat, perkara wasilah, perkara rasul, semua enggak ada yang ngerti. Mereka cuma tahu cerita. Itu bukan agama ya. Itu namanya dogma ya. Kau ngerti tapi nggak bisa ngalami. Ngerti kan ngerti sebatas pengetahuan. Makanya yang kata Nabi, ilmu yakin tertolak, ainul yakin tertolak, baru hakul yakin yang diterima. Itu maksudnya. Jangan dipelajari dengan otak akal. Nabi gak pernah ngajarkan membaca Quran yang mushaf, tidak pernah.
Nabi juga tidak mengajarkan agama dengan cerita dongeng sana sini, tidak pernah ya. Nah, bedanya kalau agama disampaikan dengan teori syariat, dengan beda dengan agama disampaikan dengan metodologi jauh ya. Yang metodologi ini ke arah praktek, membuktikan baru ketemu pengetahuan. Maka saya sampaikan dakwah saya berdasarkan apa? Kitab saya sendiri. Kitab pengalaman saya sendiri. Saya minum ini ya. Enak sekali kopinya. Nah itu loh. Jadi kalau belum minum ini, kamu hanya sebatas dugaan rasa itu loh. Jauh ya. Nah, karena kau ketemu jalannya, maka proses yang kau alami, kebenaran kitab yang kau alami, sama dengan kebenaran yang disampaikan oleh kitabnya Rasul Muhammad. Jadi harus lewat guru yang sama, proses yang sama, metodologi yang sama, jalan yang sama. Ketemulah kejadian yang sama. Bahasa Arabnya adalah just the same way. Bahasa Arabnya gitu ya. Nah kalau kau nggak ketemu metodologi ini, cuma dapat cerita. Ditanya syahadat gak bakal ngerti kamu. Kau cari di teori, nggak ada tuh. Ya prakteknya nggak bisa ya. Syahadat ya. Kemudian kau menjawabnya dengan teori, itu namanya retorika ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Yang kita saksikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu. Prakteknya bagaimana? Yang mana Allah itu? Yang mana Rasulullah itu? Udah nggak bisa ngomong. Demikian juga sholat, demikian juga mengingat Allah. Bagaimana kau mengingat Allah sementara dia laisa kamitslihi syai'un? Allah di sini ya, Malika Muddin. Kau di sini di dunia bisa mengingat ini. Sekalipun Allah di akhirat saja, nggak mungkin bisa kau ingat, apalagi di ujungnya akhirat, melewati 7 lapis langit kehidupan. Maka fix ya, ada amalan-amalan zikir ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun istighosah, ataupun zikir asmaul husna, zikir khisib, zikir ilmu hikmah, ilmu karomah. Semuanya nggak akan sampai jika tidak lewat metodologinya. Mana bisa sampai dari dunia ke ujungnya akhirat loh. Sementara dia nggak punya kemampuan masuk akhirat loh. Ini gambar ya sederhana sekali. Kau di dunia nggak punya kemampuan masuk akhirat. Tuhanmu di ujung akhirat, mana bisa sampai lompat begini lewat sini. Aduh. Sedangkan ulamanya sudah nggak ngerti metodologi ini. Makanya mereka hanya mengandalkan surga telinga, cerita sana sini. Umat Islam nanti masuk surga karena ini adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Cerita ya. Ini dapat pahala begini, surga dapat ini, dapat ini. Kapan itu? Cerita lagi ya. Nah, berbeda dengan kita ya. Alhamdulillah tadi malam ada yang berizki. 2 orang baiat masuk tarekat. Bang Tami dari Batam ya. Nah, suaranya ngomong ya. Hadir ya. Bang Hafid dari Panceng Gresik. Nah, siap ya. Tadi malam ya prosesnya kan tidur ya. Bisa tidur? Nggak bisa tidur. Loh kenapa? Bang Hamid? Lagi nggak bisa tidur. Padahal dikasih makan kenyang itu loh. Ngomong di depan, wah kalau gini enak tidur nih. Nah, perhatikan ya. Sebetul mas, jasmanimu tidur. Nah, dulu ketika jasmani tidur, akalnya ikut hilang, betul nggak? Ya kak, bisa hilang ataupun bisa turun ke alam mimpi, betul nggak? Ketika jasmani tidur, betul nggak? Tapi tadi malam disuruh tidur, kok masih rasanya masih melek, ya kak? Ya kak loh.
jasmanimu tidur, tapi sesuatu itu hidup dan sadar. Nah, saya tanya, orang normal di dunia, jasmani tidur, akalnya hilang, betul gak? Nah, tadi malam jasmanimu tidur, tapi sesuatu seperti akal, tapi masih sadar, ya apa gak? Ya apa gak? Itu bukan akal lagi, blok-goblok. Ya, itulah kesadaran roh ya. Jasmanimu tidur, tapi kesadaranmu masih ada. Itulah diperjalankan, hakikatnya mati sebelum mati. Semua manusia ketika telah ketemu kematian, sebetulnya dia nggak terhenti di situ kehidupannya. Ya, tapi karena dia nggak punya alatnya, dia tidak bisa lanjut lagi ke alam berikutnya. Maka begitu dia mati, dia terreset ulang. Tapi tadi malam ya, begitu kalian mati jasmanimu, kau tetap sadar, betul gak? Betul? Rasanya gak bisa tidur. Seumpama saya tanya, hei Bang Tami, man robbuka? Bisa jawab kira-kira? Sadar, betul gak? Man nabiyuka, sadar gak? Sadar. Bisa saya tanya, namamu siapa? Jawab lengkap. Bisa enggak? Bisa. Jadi kau memasuki akhirat dengan kesadaranmu. Orang lain enggak bisa. Begitu dia tidur sudah lumpuh, apalagi mati. Betul enggak? Tadi malam begitu kau tertidur pun bisa jadi ngorok-ngorok. Yang jaga ya, ada yang jaga semua ya. Bisa jadi ngorok-ngorok, tapi rasanya aku gak bisa tidur. Berarti kau telah melewati kematianmu. Yang ini kata Nabi, orang yang mendapatkan syafaat akan mengalami kematian yang rasanya tidak ubahnya, rasa seperti bangun dari tidur. Begitu kau mati, setelahnya kau ketemu kenyataan yang lebih nyata di dunia. Dan kenyataan dunia selama ini kau anggap nyata menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Loh, setelah mati ketemu apa teorinya? Alam kubur, betul gak? Alam kubur berupa apa? Kenyataan lagi. Coba Bang Arif ambilin. Inilah ya. Nah, kemarin ini ya, kuliah kemarin ya. Kalau panca inderamu di otak ya, pusatnya ya, ini membaca virtual ya. Kontrol virtual ya. Jadi pusatnya panca indera nanti di otak. Dia membaca alam gelombang makrokosmos yang terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan ya. Tetapi ada alat yang kedua ya, yang tadi malam sudah ditanamkan, yaitu alat membaca gelombang yang di kolbumu. Nah, saya tanya, ini alam nyata apa alam gelombang? Akhirat. Akhirat alam gelombang. Ya. Dunia ini alam kenyataan saat kemarin, betul gak? Makanya lambangnya lambang gelombang, betul gak? Ini unlimited, undefinition deskripsi bagi ahli dunia, betul gak? Ahli dunia bisa gak masuk akhirat? Gak bisa. Ahli dunia bisa gak membayangkan akhirat? Gak bisa. Ini alam gelombang. Gak ada waktu, gak ada jenis kelamin, gak ada wujud, gak ada rupa, gak ada suara, betul gak? Tapi ketika kau punya alat membaca gelombang, maka berlakulah rumus ini. Nah, jika ini dunia ya, maka kau masuk alam kubur berupa apa? X, gelombang X ya, per alat membaca gelombang namanya X juga. Maka X per X sama dengan apa? Kenyataan konkret. Demikian juga naik ke dimensi alam barzah. Gelombang Y terbaca oleh alat baca gelombang Y juga. Nyata lagi gak? Nyata, konkret. Terus menerus sampai S, T, V, Z. Itulah ya bedanya kita ya. Kita masuk seluruh alam dimensional akhirat, semuanya kita rasakan dengan kenyataan. Ada rumus fisika ya. Fisika kali fisika sama dengan fisika. Atau yang kedua,
Metafisika kali metafisika sama dengan limit fisika. Nah ini dia. Ini alam yang berbeda Mas Tami. Tapi kau rasakan seperti alam yang sama, betul gak? Nah, nanti akan pelan-pelan akan ngerti bedanya ya. Setelah ini nanti akan sering hadir wajah gurumu. Ataupun saya sering hadir di situ ya. Bukan saya sebetulnya itu, dia mursyid sendiri tapi pakai wujud saya ya. Dia mendekatimu dengan bahasa yang paling akrab denganmu. Nah itu. Kemudian nanti akan jarang bermimpi. Dulu saat tidur mimpi. Nanti ketika kau ketarik ke gelombang ultra, infranya berkurang. Ini kan alam sadar. Ini alam di bawah sadar kan? Mimpi contohnya ya. Mimpi dalam mimpi nyata gak? Nyata. Lama-lama infranya akan berkurang. Kenapa? Ketarik ke alam dimensi ultra sadar. Nah, tapi makanya sering-sering komunikasi sama saya ya. Biar saya bisa jelaskan begini. Karena apa rasanya seperti alami biasa sekali. Nah, kalian sudah membuktikan akhirat ya. Seperti apa? Kenyataan yang biasa saja. Tapi berlakulah hisab ya. Orang normal masuk kubur akan diapain? Ketemulah siksa kubur, betul gak? Nah, nanti siksa kubur kau alami di sini, Bang Tami, Pak Hafid ya. Ada 3 ya, macam-macam ya. Kau akan dihisab saat kau beramal dzikir ya. Kau akan disiksa, dihisab saat suluk nanti. Ketemu alam mikrokosmos ya. Dosa-dosamu yang lalu muncul semuanya, nyata semua ya. Nyata gak Bedin? Dosamu dulu pernah nyolong mangga tetangga, muncul itu. Ngintip orang mandi, muncul semua ya. Jadi dosa itu enggak hilang dengan istighfar, enggak, bohongan aja itu. Cuman sembunyi saja di balik kalbumu itu. Nah. Dan yang ketiga nanti adalah kau akan dihisab di kehidupanmu. Selesailah berarti dosa-dosamu. Karena apa? Sudah terbayar. Nah ini yang disebut Nabi sebagai jalan lurus, jalan cepat, jalan memotong. Yang kiasnya berupa apa? Jembatan. Dari dunia ini, semua manusia terhenti di sini. Di perbatasan antara dunia dan akhirat atau kematian, terhenti. Ibarat jalanmu gak ada lagi, ketemu jurang atau ketemu lautan. Tapi ketika ada jembatannya, tinggal nyebrang dong. Betul gak? Itulah kiasnya Sirotol mustaqim berupa jembatan. Kias ya, bisa nyebrang. Orang lainnya gak bisa, gak ketemu jalan lagi. Orang tidak dibayat gak bisa nyebrang loh ya, gak bisa. Gak bisa ya. Nah inilah bedanya ya. Jika agama belajarnya dengan praktek masuk ke dimensi akhirat dan akan alami. Mi'raj semua ini kan alami ya. Tapi mi'raj kalian gak seperti mi'raj yang disampaikan Nabi ya. Tidak. Mi'raj sampai nanti seperti rasa yang biasa saja loh. Gak ada keramatnya ya. Yang kalian alami awalnya adalah penderitaan ya. Neraka kau alami di sini. Enggak ke sana-sana enggak ya. Tapi setelah kehidupanmu nanti sudah selesai, lunas semuanya, dosamu lunas dan sebagainya. Karena telah kau alami hisab semuanya. Baca di Al-Qur'an ya. Orang beriman itu akan mengalami neraka dalam beberapa hari saja. Kiasnya itu ya. Artinya berarti ada selesainya, betul enggak? Nah, lewat neraka itulah ketemu. Yang kata orang apa itu nggak tahu lah ya. Sur apa tuh? Surabaya apa? Surga. Itu kau alami ya. Kapan tuh? Di sini. Bukan kata orang. Kalau orang cuman berada di sini, saya tanya, bisa masuk akhirat nggak? Nggak bisa. Maka membaca agamanya dengan dugaan dan teori prasangka. Tapi kalian baru bayat sudah menembus batas akhirat itu. Nanti ngalami, naik dimensi. Jadi teorinya ilmiah, metodologinya waris dan sistemnya mutlak. Flow-nya nggak bisa dibantah orang ini, nggak bisa dibantah. Makanya saya sendirian ya,
Goblok-goblokin ulama. Memang mereka goblok. Mereka nggak bisa membuktikan kalau mereka pintar, betul nggak? Baru syahadat, apa yang kau saksikan dalam syahadat itu? Gak bakal bisa jawab. Di manakah yang disebut Allah di dunia ini? Ayo. Gak mungkin bisa jawab. Bagaimana cara mengingat Allah? Gak mungkin bisa jawab. Nah, kalau saya menjawab, gampang. Wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia loh. Udah jelas loh. Udah jelas. Ini wajah tuh wajah. Jadi kau sholat, yang kau ingat siapa? Wajihiyah. Betul gak? Enggak mungkin kau bisa mengingat Allah. Saya tanya, ya ini ya. Bisa enggak kau di dunia sholatnya mengingat Allah di sini? Enggak mungkin. Tapi, bisa enggak? Jika ini ya, nurnya Allah ada pembawa, seret. Nah ini, di balik orang ini ada gelombang wasilah yang menghubungkan antara dunia dan ars ya, lewat akhirat. Maka kau di sini misalkan, siapa yang kau lihat akan Allah di duniamu? Ya ini, betul enggak? Enggak mungkin kau melihat Allah, enggak mungkin kau melihat Rasulullah, enggak mungkin. Yang kau lihat adalah wujud sang pembawanya, betul enggak? Ini wajah tuh wajihiyah. Tapi enggak sembarangan wajihiyah, dengan teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Nah sekarang ya setelah bayat, sudah tahu wujudnya Allah di dunia? Tahu. Manusia, ya kan? Wujudnya tok ya. Wujudnya kopi ini apa ini? Cangkir, iya gak? Tapi cangkir bukan kopi, saya minum tetap kopinya, betul gak? Nah, Allah di sini ya. Yang di sini siapa? Utusannya. Wujudnya Allah di sini siapa? Ya, utusannya itu. Gampang kan? Sederhana. Tapi kalau orang terhijab dengan dogma, ego, gak mau ngaku dia. Jujur aja gak mau. Sudah ngomongin surga tinggi-tinggi, haji 3 kali. Disuruh jujur aja gak mau. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Ayo. Katanya Allah katanya. Lah apanya Allah yang kau ingat? Udah kelenger dia. Iya kan lo? Gak mungkin. Gak mungkin manusia bisa mengingat Allah jika tidak lewat metodologi. Betul gak? Nah. Jadi ya. Sama seperti kita bertelepon. Yang kau pegang siapa? HP, betul gak? Dilihat orang kalau ngomong siapa sama siapa? HP. Nah, seperti itulah ya. Yang kau lihat siapa? Ini. Yang kau pegang siapa? Ini. Berkiblat kemana? Ini. Tapi di balik itu ada teknik gelombang yang menyambungkan dari sini ke sono, betul gak? Nah, yang terhantar itu gelombangnya. Begitu gelombangnya sampai diterima sana, maka komunikasimu bisa langsung, betul gak? Yang sampai sana suaramu apa gelombangnya? Gelombangnya, tepuk tangan. Bagaimana suaramu bisa menembus alam akhirat? Tolol. Loh saya tolol-tolol kan tetap gak bisa dibantah. Ya. Ketemu apa sih Mbak Narso? Ketemu teori yang mutlak kayak gini, gak bisa dibantah. Saya goblok, taek, jancuk, asu, picek. Tentu gak bisa dibantah. Ya. Ulama-ulama goblok kabeh, kiai goblok, Gus goblok, Habib Buya goblok. Loh. Kalau kau pinter, kau pasti bisa menerangkan caranya. Metu ana iso. Metu tetep dalil. Lho, dalil dan kitab. Wah. Kapan katamu sendiri? Berarti kau pun bukan seorang pelaku, betul ya? Nah, jadi kalau kau beragama di dunia dengan versi akalmu, nggak akan bisa ngerti ini, betul nggak? Betul ya? Kalau beragama dengan akal dan panca indera, nggak bisa menembus akhirat. Tapi kalau kau lewat metodologi diawali dengan baiat, sudah tahu teknik dzikirnya? Oh sudah. Sudah tahu kiblatnya?
Sudah. Sudah diberikan alatnya, nur kitab dan nur iman. Sudah. Nah, sudah tahu gurunya? Sudah. Loh, apalagi coba? Itu yang saya sebut rukun syarat dan caranya. Sudah selesai ya? Selesai. Tinggal bagaimana kau beradaptasi berjuang setelah ini. Wabtaghu ilahil wasilah. Lanjutannya apa? Wajahidu fi sabili. Berjuanglah sungguh-sungguh di jalan ini. Mati-matian tidak bisa-habisan. Baru kemudian la'allakum tuflihun. Kemenangannya nyatalah untukmu. Jadi agama kalau dari dunia, kau lihatnya, kau prakteknya, cuma ngomong kosong. Begitu tidur, agamanya hilang enggak? Seorang ulama besar ya, ulama ahli dunia, dia sudah profesor, doktor, disebut apa, syekh, haji apa ya. Begitu tidur, man rabbuka wahai ulama. Iya kan lo? Atau seorang profesor matematika, dia profesor di bidangnya. Berapa? 2 tambah 2 profesor? Iya gak? Karena akalnya sudah nggak jalan, betul gak? Lah tadi malam kau tertidur ya, seperti akal ya, tapi bukan akal. Itulah roh ya. Kau telah dibangkitkan rohmu. Itu yang kata Nabi, udkhulu fisilmi kafah. Sadar nggak tadi malam? Loh, sadar. Nggak bisa tidur. Wis dipakani warga gak bisa turu piye, ya kan? Disuguhi kopi, dipakani sego goreng, dipakani apa? Semongko, kurang apa coba? Ngurjur gak bisa turu. Oh, kurang asem Mas Hafid ya. Jadi yang namanya kesadaran itu tadi malam bukan akal, tapi roh. Sama rasanya. Gelombangnya aja yang beda. Frekuensinya aja yang beda ya. Nah, jadi tadi malam sudah diberikan alat ya. Berupa alat membaca gelombang. Namanya nur kitab dan nur iman. Itu yang bisa mengenali gelombang Allah. Nah ini dia. Jika kau tidak belajar ini di dunia, apalagi saat kau mati. Lebih buta lagi, lebih picek lagi ya. Sumum bukmun umjun fahum la yarjun fahum la yubsirun. Maka belajar masa akhirat kapan? Ya sekarang dong. Kau kira nanti bisa otomatis? Begitu kau mati, kau dipaksa masa akhirat, ternyata tidak sinkron dengan gelombang kesadaranmu. Wah, deritanya minta ampun ya. Enak toh? Kamu masa akhirat sadar gak sekarang? Sadar. Ada gurunya gak? Ada dan sebagainya ya. Enak ya. Kita ngopi di akhirat ya, Pak Tami. Nah, enak toh? Jasmaninya di dunia. Gelombangnya masa akhirat. Orang mana tahu, ya kan? Orang mana tahu ya. Jadi namanya mi'raj itu ya. Jasmanimu di sini-sini aja. Makanya kamu sebut apa? Stasioner. Gelombangnya yang naik. Nah, ngopi di alam kubur ya. Nah. Ngopi di alam barzah ya. Wah. Kenal. Bisa. Kenapa enggak? Nah itulah makanya kenapa Mr. TM enggak tersentuh oleh masalah ya. Karena jasmani saya di sini, tapi gelombang saya enggak di sini. Yang tadi malam cerita. Kalau naik pesawat. Pesawatnya terbang di bawah awan atau di atas awan? Di atas awan, betul gak? Namanya langit stratosfer. Waktu kau berangkat di langit atmosfer. Saat naik menanjak, kau ketemu dengan awan, topan, hujan, petir. Itu resiko ya. Tapi ketika kau telah melewati batas ambang, atau di atas awan, atau stratosfer, masalah atmosfer nggak bisa mendekatimu. Betul kan? Nah itu dia. Makanya saya dakwah tidak di gelombang dunia. Jasmani saya di dunia. Jasmaninya tok. Muka saya muka dilihat dari ahli dunia. Oh, banyak orang rekam saya itu kan. Itu Habib Jancuk itu ya. Nama saya kan Habib Jancuk ya. Boleh disebut Habib Jancuk, Buya Jancuk boleh gak? Oh boleh ya. Atau Mursyid Asu. Ya Mursyid Asu ya boleh ya. Itu nama saya kok ya. Saya nggak nyindir orang ya. Itu nama saya Mursyid Asu, Habib Jancuk ya, Buya
picek ya oleh, gak apa-apa ya. Ya. Jadi demikian ya. Kita telah melewati mati hakikat yang disebut mutu qabla anta mutu, ya. Rasanya seperti apa? Biasa-biasa saja. Nah, ini kata Nabi ketemu kenyataan lagi karena sinkron ya. Satunya lagi mana satunya? Nah, ini ya. Karena sinkron. Nah, ini ya. Sinkron ya. X per X sama dengan kenyataan. Y per Y sama dengan kenyataan. S per S sama dengan kenyataan. Dimanapun alamu kau ketemu kenyataan. Yang penting kau selesai. Kau sampai. Mana ada yang menerangkan kapan kau bisa mengenal Allah sampai-sampai. Gak ada. Ceritanya pinter-pinter. Istilahnya. Itu roh pun berlapis-lapis. Ada istilah nama roh idhofi. Roh ini. Nah, kan teori ini. Kapan kau praktek goblok. Saya gak pakai teori-teorian. Gak pakai nama-namaan. Kubur ya, tak alami namanya apa? Alam tekek misalnya. Oleh gak? Ya saya enakku. Saya enakku ya. Surga gak seperti gambar surga zaman oleh Nabi, bohongan itu, kias itu. Gak ada bidadari, gak ada sungai mengalir, gak ada minuman, gak ada air mengalir, gak ada taman hijau, gak ada buah-buahan. Bohongan itu. Itu yang diharapin orang khayalan tingkat tinggi ya. Jadi kalau kau beragama dengan praktek dulu ketemu pengetahuan, harus lewat metodologi. Tapi kalau kau senang dengan dogma, memabukkan itu, menjadi umat goblok kabeh. Satu pun gak ada yang nongol loh. Ini mesti setiap sendirian loh ya. Dibilang orang sombong, silakan. Ya gak? Bodoh amat. Dibilang orang jualan agama, oh silakan. Tetap gak ngefek kok ya. Tapi yang bisa menjelaskan caranya untuk bisa menembus akhirat, membuktikan semuanya itu, kan Mr. TM. Nah, sekarang, untuk masuk Islam, gratis gak? Gratis. Untuk bayat? Gratis. Untuk masuk kampus Alim Ma'rifat wajib? Bayar. Sekarang naik 1,5 juta. Loh, ya. Besok-besok 2 juta, 2,5, 3 juta. Kami naikkan terus. Supaya gak banyak-banyak yang ngerti ilmu ini ya. Jangan cerita orang ya. Jangan sampai ada yang tahu ya. Bang Tami, Batam ya. Nah itu ya. Tenang saja. Mereka gak mau jujur bahwa sholatnya cuma menyembah angan-angan. Betul gak Bang Tami? Betul. Nah sekarang sudah tahu gak siapa yang kau ingat dalam sholatmu? Gurumu. Ini wajah tuh, wajah. Tapi bukan menyembah dia, bukan. Menghadapmu ke sana. Kamu di sini nggak diajari menyembah manusia kan? Enggak. Menyembah Allah tapi lewat wasilahnya. Karena kau nggak mungkin ya. Akalmu bisa nggak menjangkau sini? Panca inderamu bisa nggak sampai sini? Maka mau nggak mau kau berhubungan dengan Allah wajib lewat gelombang wasilah. Tentu yang kau hadirkan siapa? Pembawa gelombangnya, betul gak? Kau bertelepon di alam gelombang ya. Kenapa kau telepon nomornya istrinya Pak Tamin kok dengan nomor itu? Karena nomor itu adalah yang membawa gelombangnya istrinya, betul gak? Makanya kau kontak istrimu apa gelombangnya? Gelombangnya, betul gak? Nah kan jelas kan? Kalau kau sholat, kau ingat Allah apa? Kau ingat gelombang wasilahnya? Gelombang wasilahnya, tolong, betul gak? Tapi dengan teknologi metodologinya, nyambung gak sama Allah Ta'ala? Nyambung gak sama istrinya? Nyambung, tolol. Ulama-ulama goblok, tolol, sontoloyo. Tetap gak bisa dibantah, ya. Saya ngomong gitu tetap gak bisa dibantah. Saya dilaporkan Majelis Ulama India. Oh, saya laporkan balik seluruh masyarakat Indonesia ya. Oh, masyarakat Indonesia beragam Islam yang goblok gak ngerti wasilah ya kan? Biar ditangkapi polisi semua ya. Mereka sesat menyesatkan ya. Kalau menyesatkan kan enggak ya. Kita enggak anti Islam, tidak ya. Kita koreksi, ada yang salah dan inilah yang benar, ada solusi. Masalahnya kan
egomu nggak siap menerima, ya kan? Harga dirimu tercapik-capik dengan Mr. TM, ya kan? Sakit. Gimana orang harus mengemis kepada Mr. TM? Bayar upeti 1,5 juta. Itu pun harus sopan, gitu. Dan Mr. TM bukan memakai baju takwo. Ketemu kemana? Pakai kaos ya, itu lah. Iya gak? Pakai training, ya gak? Gak ada ulama-ulamanya, gak potongan, ya. Oh, samar. Karena kita bukan orang Arab. Kita orang Jawa, ya, orang Jawa, ya. Jadi kalau kau beragama tidak lewat mitologi, cuma dapat cerita. Oh, rasanya Islam kamu saat di dunia. Tapi begitu mati, ternyata kafir kau, ya. Coba jujur aja. Apa yang kau ingat dalam salatmu, wahai orang goblok-goblok? Katanya Allah, katanya. Nyembah siapa dalam salatmu? Allah, katanya. Lantas, apanya Allah yang kau ingat? Lola, ya kan? Lo kedan gulu-gulu, cok, jancuk. Picek matamu lo. Kau gak ngerti salat iku, cok, jancuk. Tak kau yang ngono tetep gak iso bantah, Pak. Oh, benar so. Harga diri sekene lho, Pak. Ini lho ya. Ditakoni syahadat, apa sih mau saya dalam syahadat? Loh, syahadat kok cok, jancuk. Ini bersaksi apa mengucapkan? Bersaksi. Lah kok ucapkan tuh gak? Contohnya ini lho. Aku bersaksi bahwa kopi ini diwadahi cangkir warna krem bla bla bla, ya kan? Ono iki ning saksikan tuh gak? Lah kalau gak pernah kau saksikan, aku bersaksi bahwa kopi ini diwadahi cangkir warna taek. Syahadat cap taek. Sekali lagi. Syahadat cap taek. Tetap gak bisa dibantah, guys. Dilapor polisi cuman polisi gede-gede. Aduh, nek wong iki ya. Wong iki bener wong iki cuman gawe tok sing selengane gak. Wis gak mampu aku nek lawan wong iki kan lho. Lho iki di publik, guys. Ulama tak taek-taekna lho. Iki wonge. Nek aku salah, salahku di mana? Iya kan? Nek aku salah, yang benar bagaimana? Lah kamu siap gak dengan jawaban ibu? Itu gak siap. Nah, saya enak-enak tuh. Ulama jancuk, taek matamu asu, picek lho. Sak karepmu tuh. Oleh ya enggak benar so? Boleh, wong goblok temenan. Ono uteke titik no baru ono pintere, belas gak ngerti ya. Terdogma dengan agama teori. Kita obrak-abrik saja ya. Jadi kalau bukan seorang pelaku, dia nggak mungkin bisa menunjukkan apa yang disaksikan dalam syahadat. Nggak bisa menerangkan cara zikir. Nah ini yang hilang ya. Saya bacakan ya. Gak ngerti syahadat. Gak tahu cara mengingat Allah, zikir. Gak ngerti caranya sholat. Gak ngerti iman. Gak tahu Quran Qadim. Gak tahu wasilah. Gak tahu Rasulun min anfusikum. Gak tahu cara menembus akhirat. Gak tahu caranya mi'raj. Gak tahu wujud Allah di dunia. Gak tahu siratal mustaqim. Lah ngertimu apa? Blok-blok. Ya ini kan kita bombardir terus ya. Supaya kepala otak mereka itu pecah ya. Sama seperti Mas Tami ya. Membaca uraian saya akhirnya apa? 2 tahun gak sholat ya gak? Tepuk tangan. Nah, Mas Habib membaca kemudian berapa tahun gak sholat? 1 tahun, tepuk tangan. Nah, apa lapo? Saya gak mengajarkan aliran sesat ya. Enggak kok. Saya mengajarkan logika yang nalar tinggi ya. Berarti apa? Sia-sia orang sholat tapi gak kenal Tuhannya, betul gak? Nah, datang dari jauh, dari Batam ke sini untuk belajar caranya sholat. Ya kan? Barulah nanti mengerjakan sholat ya Bang Tami. Nah iya. Menyembah Allah loh ya. Tapi lewat gurumu. Nah iya kan? Sama seperti kau bertelepon nanti kabar istrimu ya. Tapi lewat nomor telepon. Betul gak? Langsung gak itu? Boleh gak? Boleh. Lah kalau kamu gak lewat telepon teriak-teriak kabar istrimu bisa gak? Wah bocah kau. Aku mari bayat. Iso gak? Gak iso ya. Jadi orang bodoh-bodoh ya.
nggak ngerti tarekat ini goblok ya. Atau masuk tarekat lain, ada kesaktian, ada kepintaran, ada teori-teori lagi, goblok juga ya. Ini tarekat yang ditunggu semua orang ya. Gurunya waris satu-satunya di dunia loh. Kan saya fair di publik loh, nggak ada yang membantah itu. Yang nyinyir banyak. Yang nyinyir banyak kalau perkara waris itu enggak. Tapi guru kami tetap just the only one in the world in this time. Loh, gitu ya. Itu bahasa Madura ya. Bahasa Madura ya. Jadi demikian ya. Nah, selamat yang telah baiat ya, datang jauh-jauh ya. Tapi nanti disiksa dulu di pembangunan ya, Bang Tami ya. Dihitamkan dulu kulitnya ya. Ya. Kemarin tuh mau disiksa dulu gara-gara Mas Habib datang duluan akhirnya minta baiat. Brengsek itu. Maunya kami siksa dulu baru baiat. Mas Habib datang duluan ya. Hari ini nanti saya ke Makassar ya. 3 hari saya di Makassar, kemudian lanjut ke Balikpapan tanggal 20 ya. Nggak usah khawatir ya, sebarkan uraian video kalimat bergambar saya ya kemana-mana. Nggak bakal tangkap polisi ya, karena ini ilmiah ya. Yang marah banyak, yang musuh banyak ya. Kalau masalah hukum, kalau saya melanggar hukum sudah dari kemarin ditangkap polisi, betul nggak? Karena ini ilmiah tinggi ya. Pertanyaan nggak bisa mereka jawab ya. Kalau saya salah, salahnya di mana? Kalau saya salah, yang benar bagaimana? Mereka nggak siap ya. Ini saya enakku ya. Saya enak cocotku ya. Tak suruh bayar ya, harus nurut ya. Tak terang syahadat ya, harus nurut ya. Tak terang sholat ya, harus nurut ya. Saya enaknya cocotnya mister yang brilian baik hati dan tidak sombong. Karena lawannya ya. Ono lawannya enggak? Enggak ono. Ulama goblok-goblok. Kecuali ulama yang ahli akhirat ya, yang sungguhan ya, ulama yang jalur waris ya. Kalau ulama merek betok ya, ulama jancuan kabeh ya. Cuman tahu teori-teori itu ya. Ono sing lulusan Maroko, jancuk enggak? Jancuk. Lulusan Kairo. Al-Azhar. Jancuk enggak? Jancuk ya. Teori tok di sini ya. Mereka masih kelepek-kelepek kalau berhadapan dengan ahli makrifat yang asli ya. Nah, kami nggak pernah menerangkan teori ya. Teori kami hanya sebatas menerangkan tentang metodologi. Kami nggak pernah membulsitkan bualan dengan omong kosong tentang surga, tentang neraka. Kau alami saja nanti, nggak perlu ya. Ibarat saya hanya menyuguhkan kopinya, kau rasakan ya. Bagaimana rasanya? Nanti terserah kau sendiri, itu nggak? Itulah ahli makrifat yang asli. Bukan gak pernah ada barangnya. Ini kopi rasanya manis, enak dibahas. Kalau kopi ini blok. Khayalanmu tingkat tinggi ya. Kon gak pernah ngerti Mi'raj, gak ngerti salat khusyuk, gak iso eling Gusti Allah. Ngaku Islam, taek. Gak ngerti syahadat, ngaku Islam, taek. Gak ngerti baiat, ngaku iman cap, taek. Bantan cakarmu ya, ada aja gak? Ada, gak usah khawatir ya. Asy-Syura 52. Orang beriman adalah orang yang mendapatkan nur lewat baiat. Dan sebelum ini kau tidaklah mengerti iman. Ada gak ayatnya? Ada dong. Wongi picek kabeh, mau Quran dengan panjang itu. Picek. Ayo sekali lagi, motone picek. Loh, saya enak MSTM ya. Oke, demikian yang ngeri-ngeri sedap ya. Nanti kita sambung lagi satu kali ya. Nah, biar dunia persilatan perulamaan buyar kocar-kacir kita kacau ya. Demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ini metodologi untuk semua manusia ya. Biar Hindu, Buddha, Kristen semua boleh masuk ya? Boleh ya. Ini adalah agama Islam di akhir zaman yang rahmatan lil alamin, ya'lu wala ilalai, hakul yakin dan ilmiyun jelas ilmiah dan bisa kau buktikan, kau praktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya, suksma puji Tuhan.